Tiga kelemahan timnas Indonesia U19 yang masih terlihat di Piala AFF U19 2024. Pertama, telat memainkan Jens Raven. Di dua laga awal tak sedikit yang heran kenapa Jens Raven tidak dimainkan sejak awal. Dengan Arkan Kakak yang belum menemukan permainannya, rasanya Raven patut dicoba sebagai starter di laga selanjutnya. Kedua, Welber Jardim layak jadi starter. Di laga melawan Kamboja, serangan Garuda bisa disebut cukup monoton karena hanya mengandalkan sektor sayap. Masuknya Welber di menit ke-35 nyatanya membuat lini tengah menjadi lebih hidup meski dia bukan menempati posisi aslinya. Ketiga, lini belakang masih kurang koordinasi. Pemain belakang timnas Indonesia U19 yaitu Karek Arel dan Iqbal Dwi Jangge memang jadi pahlawan kemenangan atas Kamboja dengan gol yang mereka cetak. Namun ketika counter attack Kamboja, lini pertahanan Indonesia terkadang kewalahan karena kurangnya koordinasi. Pertandingan kemarin melawan Kamboja, gua ngelihat ada sedikit kesulitan ketika dibanding timnas Indonesia ini melawan Filipina kemarin yang sebelumnya. Di sini di babak pertama apalagi kacau banget, timnas Indonesia kayak nggak ada strategi yang dijalankan, kehilangan arah segala macem, dan gue juga bingung lagi-lagi sama coach Indra Safri yang si strikernya itu si Jens Raven itu dia nggak diturunkan pertama gitu, dia ditaruh di cadangan. Tapi di babak kedua si coach Indra Safri ini menyadari kesalahannya, dia juga agak sedikit merubah strateginya, cuman nggak signifikan gue lihat. Atau mungkin dirubah tapi si pemain nggak bisa menjalankan, gue nggak tahu kesana. Tapi si Jens Raven ini dimasukin dan masih juga belum bermain dengan yang seharusnya. Sampai di menit, gue lupa menit keberapa, ada gol di situ yang nyetaknya itu ada Iqbal, yang Kadek gol pertamanya, terus Iqbal juga cetak gol kedua. Dan kita prediksi gue ini Kamboja sebenarnya lebih mudah dilawan ketika kita lawan pertandingan sebelumnya gitu. Ini udah pada pesimis, pemain-pemain Kamboja ini udah pada pesimis, udah nggak yakin kalau mereka bisa menang lawan Indonesia. Memang nggak menang, kalah juga, dan mungkin mereka cukup happy ketika kita cuma ngalahinnya 2-0 gitu. Di bayangan dia itu 5-0, bahkan prediksi gue harusnya lebih dari 5-0. Gue nggak tahu apa yang salah, tapi di babak pertama itu memang kacau banget. Babak kedua agak mending. Di babak pertama itu agak sedikit kacau. Inti kesalahannya adalah salah passing. Kita akan melawan Timor Leste. Timor Leste juga ini aneh juga kalau kita harus deg-degan ketika kita mau melawan Timor Leste gitu. Harusnya kita bisa menang dengan mudah ketika melawan Timor Leste. Dan catatan yang paling pentingnya adalah permainan kita itu sudah kebaca sama Timor Leste. Netizen kita juga, lo kalau misalkan ada postingan di akunnya Timnas Indonesia di IG, lo baca komentar-komentarnya, semua juga bisa membaca yang sama. Dan diutarakan sama pelatih Timor Leste, dia bilang kalau permainan dari Timnas Indonesia itu cenderung bermain dari sisi kiri. Selalu dari sisi kiri. Sisi kiri itu adalah Dimitri Pamungkas, memang andalan juga pelatih Timor Leste dan aja sudah terbaca gitu. Jadi Timor Leste akan mengantisipasi serangan dari kiri. Nah, harusnya ketika lawan udah bisa baca, ada perubahan yang dilakukan sama tim kepelatihan kita gitu. Apa kita main lewat tengah, atau kita main lewat kanan, atau kombinasi. Jangan monoton lewat kiri terus gitu. Lawan aja udah bisa ngebaca. Sayang banget kalau misalkan nanti Dimitri Pamungkas dipatahin di sana, dijaga, di cover 2 orang atau kayak gimana. Nggak akan ada peluang untuk timnas Indonesia. Jadi ini perlu diwaspadai oleh tim kepelatihan dari timnas Indonesia, karena permainan kita 2 pertandingan terakhir itu terlalu monoton. Setuju sih guys. Ya mau gimana lagi coy, pelatihnya kayak gitu kan. Tapi semoga Pak Indra Safri bisa berbenah ya guys ya, dengan kritikan kayak gini. Semoga Pak Indra Safri bisa sadar dengan kelemahan timnya, dan semoga timnas Indonesia Garuda Muda ini bisa melaju ke semifinal, bisa melaju ke final, dan bisa mendapatkan juara di AFF tahun ini ya guys ya. Itu aja. Semoga terhibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.